Di dalam berpegang teguh dengan kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan mesti akan ada ujian dan cobaan. Sebagaimana firman-Nya, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan kami sudah beriman padahal mereka belum diuji? Makna ayat yang mulia ini adalah setiap orang beriman akan mendapatkan ujian. Karena dengan ujian itulah terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak benar-benar beriman. Jadi ini sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kesabaran dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dan ujian itu terkadang datang dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Makanya jemaah sekalian, kesabaran dalam berpegang teguh dengan kebenaran mencakup 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun berat bagi hawa nafsu kita, tapi kita harus sabar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun berat karena apa yang Allah larang, kata Nabi SAW, diliputi dengan hawa nafsu. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan dalam hidup kita yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 macam kesabaran yang kita butuhkan. Belum lagi jemaah sekalian, usaha iblis dan bala tentaranya untuk selalu menjerumuskan kita dalam kebatilan, di antaranya dengan menakut-nakuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Itu hanyalah setan yang mempertakuti para walinya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kamu benar-benar beriman. Ayat ini jemaah sekalian ada 2 penafsiran. Yang pertama, orang yang takut kepada setan, maka dia termasuk walinya setan. Jadi wali itu ada 2, wali Allah dan wali setan. Seringkali kita mengira dia wali Allah, padahal walinya setan. Makna yang kedua, setan mempertakuti orang-orang yang beriman dengan menggunakan para walinya. Para walinya adalah orang-orang yang menindas orang-orang yang beriman, orang-orang zalim yang memusuhi kebenaran. Maka menghadapi ini butuh kesabaran. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kita, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang pada manusia satu zaman, orang yang berpegang teguh terhadap ajaran agamanya seperti orang yang menggenggam bara. Dia harus pegang padahal panas, maka dia harus sabar. Sebagaimana juga di hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kita, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Siapapun yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan di dalam agama. Maka untuk selamat dari berbagai macam perselisihan atau kesesatan yang muncul, beliau memberikan petunjuk kepada kita, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Kemudian kata beliau, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham. Jadi biarpun berat seperti menggenggam bara, tapi Nabi SAW mengatakan pegang erat dan gigit dengan gigi geraham, dengan gigi yang paling kuat. Artinya jangan pernah dilepaskan sedikit pun.